Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joza Zalfa Iktada Ismiuda. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari interior dan gaya hidup, yaitu analisa lifestyle asrama LKP Doa Bangsa beserta redesainnya. Nah, untuk gambaran umumnya, yang pertama ada profil. Jadi LKP Doa Bangsa ini adalah salah satu asrama yang dimiliki oleh Yayasan Doa Bangsa, yaitu asrama ini dihuni oleh siswa SMP dan SMA, tapi seiring berjalannya waktu, asrama ini hanya dihuni oleh siswa SMA saja. Nah, eh, total gelara atau siswanya itu kurang lebih ada 100 orang. Nah, untuk lifestyle-nya secara umum itu jadi asrama ini sudah berdiri 10 tahun. Nah, pada tahun 2012 sampai 2015 masih dibilang anak milenial. Tetapi kehidupan pada saat itu masih serba kekurangan, tempat yang tidak begitu luas dan kegiatan pun tidak banyak. Jadi gelara pada saat itu tuh tidak memakai HP Android begitu, melainkan HP jadul. Nah, setelah masuk tahun 2015 sampai 2021, asrama mulai direnovasi, terus kegiatannya juga mulai ditambah. Gelara harus mengikuti kegiatan asrama yang sudah ditentukan oleh pihak mentor asrama. Nah, masuk ke tahun 2019 sampai 2021 yang dimana serba berkecukupan dan sudah diperbolehkan memakai gadget atau Android. Nah, jadi bisa dibilang pada tahun 2012 sampai 2018 lifestyle pada tahun ini lifestyle-nya itu postmodern. Terus sedangkan pada tahun 2019 sampai 2021 sudah kehidupan modern. Nah, terus ada indikator dan faktor internal juga eksternal gaya hidup. Nah, terus ini untuk mengetahui indikatornya, saya memakai tabel AIO, ada activity, interest, opinion. Nah, yang pertama dulu activity-nya, jadi kegiatannya apa aja sih yang ada di asrama itu? Yaitu ada kegiatan pendidikan, kerohanian, olahraga, keterampilan, refreshing, sosial, pribadi, dan liburan. Terus untuk interestnya itu ada keluarga, keterampilan, pendidikan, kesenian. Untuk opinionnya, jadi kegiatan asrama ini semakin padat, tetapi fasilitas kurang memadai, terus furniturnya juga masing-masing ruangan kurang tertata rapi. Nah, terus isu sosialnya juga sangat berpengaruh. Nah, untuk yang selanjutnya ada karakteristik kelompok konsumen. Nah, ini ada inner directive sama need driven. Nah, yang termasuk inner directive itu ada socially conscious. Nah, ini yang termasuk itu adalah mentor asrama. Kenapa? Karena psikologisnya senang memperhatikan masalah dan sering membantu agar menemukan jalan keluarnya. Karena kan anak-anak asrama itu juga sering mempunyai banyak masalah gitu. Jadi harus dibantu untuk menyelesaikannya gitu. Nah, terus berpendidikan paling tinggi sangat berpengaruh di lingkungan sosial. Terus yang selanjutnya ada experientals. Yang masuk experientals itu ada gelara. Alasannya yaitu senang mencoba hal baru, bebas, berkreasi, dan inklusif. Terus selanjutnya ada need driven. Yang itu yang masuk need driven itu ada supervisor yaitu ibu dapur. Alasannya itu karena psikologisnya atau kepribadiannya cenderung sensitif dan mudah tekan. Karena ibu-ibu dapur ini kan semuanya itu cewek-cewek gitu kan. Jadi cewek-cewek tuh punya kepribadian yang sensitif gitu. Nah, terus ada sustainer yaitu gelara. Kenapa ini di sini ada gelaranya ada dua? Maksudnya kepribadiannya dua karena kan kepribadian antar gelara itu berbeda. Jadi ada dibagi menjadi dua gitu. Nah, alasannya itu yaitu ambisius, mudah beradaptasi dan mudah. Nah, masuk ke faktor eksternal dan internal peruangan. Yang pertama kita bahas dulu ke aula. Nah, untuk analisa faktor internal aula itu yang pertama ada sikap, pengalaman dan pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif, dan persepsi. Untuk analisa faktor eksternalnya ada keluarga, kebudayaan, kelas sosial. Nah, untuk deskripsinya, jadi aula ini seperti gambar ini, aula ini adalah luasnya 12 kali 6 meter.
Aula ini adalah ruang serbaguna yang dimana sering dipakai sholat berjamaah dan juga sering dipakai ketika ada acara seperti rapat orang tua, pembagian rapot, dan lain-lain. Nah, klien ingin meredesain asrama ini agar lebih minimalis dan elegan. Nah, untuk selanjutnya ada ruang kantor. Untuk analisa faktor internal dan eksternalnya itu sama kayak aula. Nah, untuk deskripsinya itu, jadi luas kantor ini adalah 3 kali 6 meter. Kantor ini di mana sering dipakai untuk menyambut tamu, transaksi pembayaran, dan tempat istirahat para mentor asrama. Nah, kalian ingin meredesain ruangan ini agar lebih minimalis, memberikan kesan kesegaran dan natural. Nah, yang selanjutnya ada ruang makan. Nah, seperti ini ruang makan yang ada di asrama LKP Doa Bangsa. Untuk analisa faktor internalnya itu ada sikap, alasannya karena ruang makan ini adalah ruang untuk tradisi makan bersama, terus kepribadian, banyak kepribadian yang berbeda antar sesama gelara. Untuk konsep dirinya, banyaknya sudut pandang dari keinginan klien, terus untuk persepsi. Nah, yang selanjutnya analisa faktor eksternal. Terus ada keluarga, kebudayaan, faktor sosial, dan kelompok referensi. Untuk deskripsinya, jadi luas ruang makan ini adalah 13 kali 6 meter. Ruang makan ini tentunya sering dipakai untuk makan bersama. Nah, klien ingin meredesain ruangan ini agar lebih minimalis, memberikan kesan kesegaran dan natural. Untuk yang selanjutnya ada kamar tidur. Ini kan biasanya kan kamar tidur tuh untuk pribadi kan, tapi kan karena di asrama itu jadi satu kamarnya tuh bareng-bareng, sekitar diisi sekitar 6 sampai 8 orang. Nah, untuk analisa faktor internalnya ada sikap, pengalaman, pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif, dan persepsi. Untuk analisa faktor eksternalnya ada keluarga, kebudayaan, kelas sosial. Nah, luas kamar tidur ini adalah 3 kali 6 meter. Kamar tidur ini tentunya sering dipakai untuk kegiatan masing-masing individu seperti tidur, belajar, bermain gadget, atau bermain interaksi antar sesama. Nah, klien ingin meredesain ruangan ini agar lebih minimalis dan natural. Terus selanjutnya ada ruang dapur. Ruang dapur ini untuk analisa faktor internalnya ada sikap, kepribadian, konsep diri, dan persepsi. Untuk sikap, alasannya karena ruang makan ini adalah ruang untuk tradisi memasak, maksudnya ruang tradisi memasak. Terus untuk kepribadiannya, banyak kepribadian antar sesama. Jadi antar sesama ibu dapur itu kan kepribadiannya berbeda gitu. Terus untuk konsep dirinya, sudut pandang dan keinginan klien. Terus masuk ke analisa faktor eksternal ada keluarga, kebudayaan, faktor sosial, dan kelompok referensi. Nah, untuk deskripsinya, luas dapur ini adalah 4 kali 6 meter. Dapur ini tentunya sering dipakai untuk kegiatan masak. Klien ingin meredesain ruangan ini agar lebih minimalis, naturalis, dan tidak pengap. Nah, seperti kita lihat kan, perabotnya tuh, perabot atau alat masaknya tuh kurang tertata rapi kayak di mana-mana gitu. Nah, klien ingin lebih tertata rapi gitu dan kelihatan nggak pengap gitu. Nah, yang selanjutnya masuk ke analisa rentang lifestyle. Nah, saya membuat tabel agar lebih simpel. Nah, jadi pada tahun 2012-2015 itu termasuk era atau lifestyle postmodern. Untuk fenomena tren perilaku bergaya desainnya itu, jadi pada tahun ini selera gaya desainnya itu masih semi minimalis, juga banyak sedikit-sedikit ada tren atau gaya desain klasiknya gitu. Nah, pada tahun 2015 sampai 2018 itu masih era postmodern. Mengapa? Karena selera gaya desainnya sudah mulai minimalis, tampilannya yang simple dan garis-garis yang tegas, model furniturnya juga cenderung berbentuk kotak dan konstruksi ruangnya juga nyaris serupa. Nah, yang terakhir di tahun 2012 sampai 2018 sampai 2021 itu masuk era modern. Jadi di masa ini bangunan dan interiornya juga mulai direnovasi, yang sebelumnya menggunakan konsep minimalis di-upgrade menjadi natural, minimalis, tetapi penempatan furniturnya dan warna interiornya masih belum pas, juga tidak rapi. Maka dari itu perlu ada sedikit redesign seperti itu.
Nah, ini untuk analisa perubahan perilaku manusianya. Yang pertama, ada pada tahun 2012 sampai 2015, selera gaya desainnya masih semi minimalis karena sedikit-sedikit masih ada gaya desain klasiknya, juga gaya hidup pada masa ini masih sangat simpel, tidak banyak gaya identity. Untuk permasalahan yang timbul, jadi seiring berjalannya waktu, kegiatan asrama semakin padat, tetapi fasilitas dalam asrama ini masih kurang. Nah, untuk solusi desainnya, maka dari itu storage dibuat minimalis, juga multifungsi, furnitur dibuat minimalis juga. Nah, selain itu gaya desainnya juga lebih modern seperti itu. Nah, yang kedua, semakin bertambahnya tahun, manusia semakin banyak yang ingin membeli makanan di luar seperti junk food, juga karena suasana desain interiornya yang kekinian atau modern. Nah, untuk masalah yang timbulnya, gelara asrama akan semakin tidak mau makan bersama di ruang makan yang suasananya membosankan atau kumuh. Maka dari itu, untuk solusi desainnya, jadi ruang makannya akan berkonsep natural, modern, dan juga dibuat seperti makan di kafe agar pada saat kegiatan makan itu gelara tuh merasa nyaman juga. Wah, suasana di sini seperti di kafe gitu. Nah, untuk yang terakhir, untuk ini untuk secara umumnya. Nah, perubahan perilaku dan gaya hidupnya. Jadi pada tahun 2012 sampai 2015 kan seperti yang tadi dibilang, selera desainnya masih semi minimalis dan tidak mempermasalahkan jika konsep klasik. Nah, masalah yang timbul itu seiring berjalannya waktu, semakin banyak tamu yang datang juga mereka sering mengkritik desain yang masih belum modern. Nah, makin kesini kan banyak tamu yang datang kayak dari orang tua atau dari orang-orang penting gitu. Jadi mereka suka mengkritik loh, kenapa asrama ini masih belum direnovasi gitu, masih simple gitu gaya desainnya gitu. Nah, maka dari itu hasil desain akan dibuat minimalis natural, tidak lupa juga menerapkan gaya modern. Nah, yang selanjutnya ada mood board masing-masing ruangan. Yang pertama ada aula seperti ini, terus ada kantor seperti ini, terus ada ruang makan seperti ini kamar tidur, ini dapur. Nah, ini kan sebelum diredesain ruangan aula, jadi aula ini kan ruang serbaguna, tetapi peletakan furniturnya masih berantakan, bisa kita lihat ini lemari di sini, ini lemari di sini, jadi kayak kurang tertata rapi gitu loh. Terus tiang kayu ini tuh menghalangi dan tidak berfungsi. Kenapa? Ada tiang kayu di sini, jadi dulunya tuh ruangan ini tuh disekat gitu loh, jadi sekarang tuh nggak berguna gitu, maka dari itu harus dihilangkan gitu. Nah, dekorasi dindingnya juga masih sangat kosong gitu. Jadi kayak warna putih masih warna putih gitu. Nah, ini setelah didesain seperti ini, jadi menggunakan furnitur minim agar sirkulasi lebih luas. Juga ruangan ini adalah aula serbaguna. Kenapa minim furnitur? Jadi karena kan aula ini serbaguna, bisa dibuat pakai sholat berjamaah, acara-acara penting kayak pembagian rapot seperti itu. Terus menggunakan tekstur dinding yang unik juga memberikan kesan natural karena adanya material kayu. Nah, seperti ini nih. Jadi material dindingnya menggunakan kayu, juga tidak dan dibalance dengan material lainnya seperti batu alam seperti ini. Jadi memberikan kesan segar gitu. Nah, untuk suasana ruangannya juga terasa dingin atau cool karena penggunaan lantai marmer. Nah, selanjutnya ada ruang kantor. Nah, seperti ini ruang kantor sebelum diredesain. Jadi peletakan furniturnya juga masih berantakan. Terus desain masih simpel dan sedikit klasik, kurang point of view. Nah, ini setelah diredesain seperti ini, menggunakan lampu neon flex. Nah, yang ada di atap-atap atau ceiling ini, agar suasana ruang lebih terang, terus menggunakan meja unik, yaitu meja berbentuk kayu sebagai point of view. Nah, ini. Jadi kan klien itu meminta di kantor tuh
memberikan point of view yang unik gitu katanya tuh. Jadi saya memberikan meja ini sebagai point of view gitu. Nah, untuk wallpapernya itu dibuat tidak monoton. Kenapa dibuat tidak monoton? Karena agar memberikan kesan unik aja gitu. Ini dua warna tapi masih satu motif gitu loh. Jadi masih balance. Nah, untuk kantor ini memberikan kesan segar karena memakai lantai bermotif bambu, juga ditambah dengan adanya tanaman di setiap sudut ruangan. Terus untuk storage-nya itu dibuat minimalis agar kegiatan sirkulasi dan tidak terganggu. Ini untuk ruang makan seperti ini. Untuk penjelasannya itu yaitu peletakan furniturnya kurang rapi, desain masih simpel dan sedikit klasik, kurang point of view, tiang yang di ruangan ini menghalangi sirkulasi. Nah ini nih. Untuk setelah didesain seperti ini, jadi ruang makan yang memberikan kesan seperti berada di kafe, dinding terbuat dari material kayu, juga ditambah unsur dekorasi agar lebih mewah, seperti ini. Meja makannya juga dibuat unik, yang dimana seperti papan kayu. Terus wastafel atau dishwashnya itu ditambah agar mengurangi dalam mengantri. Nah ini selanjutnya ada ruangan kamar tidur, ini seperti ini. Peletakan furniturnya kurang rapi, desain masih simpel dan sedikit klasik, kurang point of view, tiang yang di ruangan ini menghalangi sirkulasi, fasilitas umum juga kurang. Nah ini setelah diredesain, jadi kamar tidur ini dibuat dengan desain modern natural, bed dalam ruangan ini bed dalam ruangan ini termasuk furnitur multifungsi karena pada bagian bawah bed itu terdapat laci untuk menyimpan barang pribadi. Terus lemarinya juga dibuat konsep minimalis. Terus dekorasi kamarnya juga dengan konsep unik. Yang selanjutnya ada dapur. Ini seperti ini. Sebelum di redesign itu peletakan furniturnya kurang rapi, perabot tidak tertata rapi, desain masih simpel dan sedikit klasik, kurang point of view. Nah ini setelah di redesign. Jadi furnitur dalam dapur ini tidak banyak, karena hanya kitchen set dan dishwash. Kenapa? Karena di kitchen set ini banyak laci dan storage untuk menyimpan peralatan dan perabotan dapur agar lebih rapi dan efisien. Nah, untuk wallpaper dindingnya itu menggunakan unsur kesan natural, juga lantainya juga menggunakan motif bambu untuk memunculkan kesan natural atau kesegaran seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.